Beliau rahimahullah selain mempelajari usul, tafsir, hadis dan lain-lain, juga mendalami tentang masalah nahwu. Bahkan beliau menghafal Alfiyah Ibnu Malik. Dan ini menunjukkan tentang semangat beliau dan juga ketinggian ilmu beliau, dan bahwasanya apa yang beliau pelajari bukan hanya masalah akidah, tapi juga beliau mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Baik. Kemudian di antara yang perlu kita sampaikan di sini tentang bagaimana keadaan negeri beliau saat itu, dan juga jazirah Arab secara umum. Disebutkan oleh para ahli sejarah bahwasanya keadaan negeri-negeri kaum muslimin, baik di Najd tempat beliau dilahirkan, maupun negeri-negeri Islam secara umum saat itu adalah suatu yang sangat memprihatinkan dan sangat menyedihkan. Kenapa demikian? Kita tidak melihat dari sisi dunianya, tapi kita melihat tentang atau dari sisi munculnya penyimpangan-penyimpangan yang banyak di dalam masalah agama. Muncul atau bermunculan bid'ah-bid'ah di dalam agama, tersebar di alam Islami atau di negeri-negeri Islam. Demikian pula khurafat, takhayyul, berbagai macam kesyirikan, kebodohan dari kaum muslimin sendiri terhadap agamanya, bahkan terhadap perkara yang paling penting di dalam agamanya. Inilah yang ada dan kenyataan yang ada di zaman beliau rahimahullah. Di Najd sendiri banyak di sana kuburan yang diagungkan, pohon-pohon yang dikeramatkan, batu-batu yang dianggap bertuah oleh manusia, gua-gua yang dianggap keramat. Di sanalah dilakukan kesyirikan dengan berbagai jenisnya. Itu di Najd, di daerah Syekh. Demikian pula di daerah-daerah yang lain, di Hijaz, di Makkah dan juga Al-Madinah. Di zaman beliau bagaimana kuburan Baqi' yang sebelumnya dikuburkan di sana sebagian sahabat Nabi SAW dan banyak sahabat Nabi SAW, bagaimana sebagian manusia membangun di atas kuburan yang ada di sana bangunan, sehingga manusia yang datang dari berbagai belahan dunia datang ke kota Madinah, memasuki pemakaman Baqi' dan melakukan perkara yang tidak diridhai oleh Allah Azza wa Jalla di samping kuburan yang dibangun tersebut. Demikian pula di Mekah dan di Yaman dan negeri-negeri yang lain. Oleh karena itu, melihat keadaan yang demikian, maka Syekh rahimahullah tergerak hatinya untuk berdakwah dan mengingkari kemungkaran sesuai dengan kemampuan beliau sebagai seorang ulama. Mulailah beliau rahimahullah mendakwahkan agama ini. Mendakwahkan agama ini. Sehingga satu demi satu banyak di antara mereka yang mulai mengenal tauhid, sadar untuk kembali kepada agamanya. Tapi juga di waktu yang sama banyak juga di antara mereka yang berteriak-teriak tidak ridha dan tidak senang dengan dakwah Syekh, baik dari kalangan rakyat biasa maupun dari kalangan tokoh-tokoh agama maupun dari para bangsawan dan juga keluarga
kerajaan saat itu. Tapi beliau rahimahullah ya terus berdakwah dan bersabar, dan bukan berarti di zaman beliau tidak ada ulama selain beliau. Beliau adalah salah seorang di antara para ulama yang ada di zaman. Ya, cuma keadaan para ulama tentunya saat itu berbeda-beda. Ada di antara mereka yang sebenarnya tahu ya keadaan ini adalah keadaan yang memprihatinkan dan banyak di sana penyelisihan, ya, penyimpangan. Namun beliau tidak memiliki kemampuan lebih kecuali ia mengajarkan ilmu kepada orang-orang yang ada di sekitarnya.